pertama adalah hakikat perkembangan peserta didik. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung secara sistematis, yaitu teratur, progresif, yaitu maju dan berkelanjutan sejak seseorang masih dalam kandungan hingga akhir hayat. Proses ini mencakup aspek biologis, yaitu pertumbuhan fisik, kognitif, yaitu kemampuan berpikir dan memahami, sosial, yaitu interaksi, serta moral dan emosional. Sejalan dengan ayat Al-Quran, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian itu dari segumpalan darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian kamu dihidupkan lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Quran Surat Al-Mu'min ayat 67. Setelah mengetahui perkembangan manusia berjalan seumur hidup, kita perlu memahami bagaimana tahap-tahapan tersebut berlangsung. Inilah yang disebut sebagai periode dan tugas perkembangan. Periode dan tugas perkembangan. Perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap yang memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Tugas ini penting untuk membantu individu tumbuh optimal di setiap fasenya. Yang pertama ada masa anak, yang terdiri dari masa prenatal sebelum lahir. Masa prenatal ini terdiri menjadi 3 fase. Yang pertama itu adalah fase zigot, awal pembentukan sel manusia. Fase embrio, mulai terbentuknya sistem organ dasar. Dan fase janin, organ semakin sempurna, mulai bergerak dan merespon lingkungan. Selanjutnya adalah masa neonatal 0-30 hari, yaitu masa penyesuaian awal bayi terhadap lingkungan luar dan organ mulai berfungsi. Selanjutnya ada masa bayi, yaitu 1-24 bulan, yang dimana perkembangan motorik, sensorik, serta awal komunikasi. Selanjutnya ada masa prasekolah, yaitu 2-5 tahun. Di masa ini anak mulai mandiri, bermain, dan belajar melalui interaksi sosial. Selanjutnya ada masa sekolah atau prapubertas, yaitu 6-12 tahun. Kemampuan intelektual, sosial, dan fisik mulai berkembang pesat. Setelah masa anak-anak terlewati, individu memasuki fase remaja yang menjadi masa peralihan menuju kedewasaan. Masa remaja. Remaja adalah masa transisi penting dari anak ke dewasa yang dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada masa remaja awal, yaitu umur 12-14 tahun. Di masa ini terjadi perubahan fisik yang cepat, mulai mengenal lawan jenis dan dipengaruhi oleh kelompok sebaya. Yang kedua ada remaja tengah, umur 15-17 tahun. Di masa ini remaja mulai ingin mandiri, sering mudi, dan memperhatikan penampilan serta kelompok sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, remaja akhir, yaitu 18 tahun ke atas. Di masa ini fisik dan emosi mulai stabil, mulai merencanakan masa depan dan menjalin relasi serius. Jika masa remaja merupakan fase pencarian identitas, maka masa berikutnya adalah masa dewasa, adalah waktu untuk mengambil peran nyata dalam kehidupan. Masa dewasa. Masa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah masa dewasa awal, 21-40 tahun. Masa ini mulai menjalani peran sosial, membangun karir dan keluarga. Yang kedua adalah dewasa madya, 40-60 tahun. Di masa ini fase refleksi, transisi fisik, dan peningkatan perhatian terhadap nilai spiritual. Dan yang ketiga, dewasa lanjut, 60 tahun ke atas. Penurunan fungsi fisik dan sosial, dan memasuki masa akhir hidup. Jika tugas perkembangan diselesaikan dengan baik di setiap tahap, maka seseorang akan lebih siap menghadapi fase selanjutnya. Sebaliknya, kegagalan menyelesaikan tugas ini dapat menghambat psikologis dan sosial. Setelah memahami tiap tahap, penting juga untuk mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses perkembangan itu sendiri. Selanjutnya adalah faktor yang memengaruhi perkembangan. Perkembangan peserta didik merupakan hal penting untuk diperhatikan agar dapat melewati setiap perkembangan secara optimal.
Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu ini dalam perkembangannya mengalami perbedaan baik secara fisik maupun psikis. Perbedaan ini telah digambarkan dalam Al-Quran yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap makhluk ciptaan Allah termasuk manusia diciptakan berbeda. Perbedaan tersebut tentu tidak dapat dijawab secara sederhana, tetapi perlu dikaji secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 3 aliran pendidikan yang menyoroti dari sisi faktor yang memengaruhi adanya perbedaan tersebut, yakni aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Yang pertama ada aliran nativisme. Aliran ini menekankan bahwa perkembangan ditentukan oleh bawaan sejak lahir. Yang kedua adalah aliran empirisme, yaitu aliran yang menganggap lingkungan sangat menentukan perkembangan anak. Dan yang ketiga yaitu konvergensi. Aliran ini merupakan perpaduan antara aliran empirisme dan aliran nativisme, yaitu perpaduan antara faktor bawaan dan lingkungan. Dalam Islam sendiri, perkembangan manusia ini dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu bawaan, yaitu atau fitrah, lingkungan yang terdiri dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari seluruh faktor lingkungan yang ada, yang paling awal dan utama adalah peran keluarga, khususnya orang tua. Maka selanjutnya materi yang dibahas yaitu peran orang tua dalam membentuk tumbuh kembang anak. Orang tua adalah pendidik pertama dan utama dalam kehidupan anak. Mereka berperan besar dalam membentuk kepribadian, nilai, dan perilaku anak. Quran Surat An-Nahl ayat 78 menjelaskan bahwa manusia lahir tanpa pengetahuan, lalu diberi alat belajar seperti pendengaran, penglihatan, dan hati sebagai bentuk kasih sayang Allah. Orang tua diharapkan memberikan pendidikan yang baik dan sehat karena keluarga merupakan tempat seorang anak untuk belajar, berinteraksi, dan berkomunikasi dan berperilaku terhadap lingkungan sekitarnya. Dan seorang anak akan selalu membutuhkan banyak perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, dalam faktor orang tua sendiri terhadap prinsip penting dalam pengasuhan. Yang pertama ada mengembangkan fitrah anak, yaitu menjaga dan mengalahkan kecenderungan baik sejak anak lahir. Yang kedua adalah mengembangkan potensi anak, yaitu mengarahkan potensi sosial, spiritual, dan pribadi anak. Yang ketiga, memberikan arahan yang jelas, yaitu penting untuk menanamkan adab dan kebiasaan yang baik secara konsisten. Dan yang keempat yaitu dilakukan secara bertahap, yaitu pendidikan anak harus sesuai usia dan kemampuan, tidak bisa dipaksakan. Selanjutnya adalah metode pengasuhan yang dapat dilakukan, yaitu terdiri dari keteladanan, pembiasaan, nasihat, perhatian, dan hukuman yang mendidik. Selanjutnya adalah pola asuh, yang dimana pola asuh ini terdapat 3. Yang pertama adalah otoriter, yaitu keras dan kaku. Yang selanjutnya adalah permisif, yaitu terlalu longgar. Dan yang selanjutnya adalah demokratis, yaitu pola asuh yang seimbang. Dan pola asuh ini dianjurkan dalam Islam dan psikologis perkembangan. Dengan pemahaman ini kita bisa melihat betapa besar pengaruh orang tua dalam keseimbangan perkembangan anak. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan menyeluruh yang terjadi secara terus-menerus mulai dari masa prenatal dalam kandungan hingga dewasa dan akhir hayat. Perubahan ini mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, spiritual, dan saling berhubungan. Setiap fase kehidupan manusia memiliki tugas perkembangan yang perlu diselesaikan agar individu dapat tumbuh optimal. Jika tugas perkembangan di satu fase tidak diselesaikan dengan baik, maka akan memengaruhi fase berikutnya baik secara psikologis maupun sosial. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam diri, yaitu bawaan atau faktor genetik,
lingkungan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat maupun kehendak dan takdir Allah. Pandangan Islam menyempurnakan pemahaman ini dengan konsep fitrah dan tanggung jawab lingkungan pendidikan dalam mengembangkannya. Dalam proses tumbuh kembang anak, peran orang tua sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama. Mereka tidak hanya menyediakan kebutuhan fisik, tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter, moral, kepribadian anak melalui pola asuh yang tepat, bertahap, dan konsisten. Dengan memahami dan melaksanakan peran masing-masing secara maksimal, maka perkembangan peserta didik akan berjalan optimal, baik dari segi potensi individu maupun dalam menyiapkan mereka menjadi pribadi yang bermanfaat di masa depan. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.